Sebaliknya sealim kayak apapun, kalau jejak perjuangannya nggak ada, atau ke-WNI-annya diragukan atau nggak ada, maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Benar-benar kumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data yang ada di Nusantara, juga data di Leiden, tentang status orang-orang atau tokoh-tokoh. Kalau misalnya ada oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45, bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-annya nyata, bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik. Itu lakukan semacam somasi atau apa. Lakukan mungkin ke KY atau mana. Supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka nun sewu, kenapa enggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan? Yang nyata lebih alim. Kenapa enggak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Asy'ari, Imam Bukhari? Kenapa enggak mereka yang diajukan jadi pahlawan? Kalau alasannya itu layak karena alim, karena dakwahnya. Pengikutnya banyak. Lebih banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Ya, kalau alasannya hanya karena pengikutnya banyak, dia alim. Ya kan? Ya. Terus kalau dia nyuwun sewu ulama dan di Indonesia punya murid yang banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Terus Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khotib Asambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa? Terus Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Alim, kita punya karangan, alumni ratusan ribu. Dan tersebar secara nasional. Dan ke-WNI-annya nyata. Tidak diragukan. Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata. Perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini. Perannya luar biasa. Plus ke-WNI-annya nggak ada subhat sama sekali. 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu. Nggak alim, bahkan nggak muslim itu loh dapat gelar. Kayak Yosudarso, kayak A.A. Maramis, kayak Ngurah Rai. Sebaliknya sealim kayak apapun, kalau jejak perjuangannya nggak ada, atau ke-WNI-annya diragukan atau nggak ada, maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Kalau itu layak diberi gelar, sekali lagi, Mbok Imam Syafi'i dianugerahi. Ya. Karena pengaruhnya di Indonesia besar sekali kan. Wah. Semua pesantren kan dari sekitar 140 juta muslim, mungkin yang Syafi'i 130 juta. Lagi. Loh, masuk perannya dianggap nggak ada. Kalau WNI tidak menjadi syarat penting kan. Kalau abai terhadap status kewarganegaraan. Ya. Jadi kita nggak pernah mensoal kealiman orang. Kita nggak pernah mensoal orang itu berhasil berdakwah. Bukan itu. Tapi masalahnya dan bla 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 itu tadi status kewarganegaraan. Wong orang itu datang ke sini umur 25 tahun sudah. Masa dia nggak WNI? Malah nggih. Dan hidup pada masa menjelang kemerdekaan. Tidak ada catatan tentang perjuangan melawan penjajah. Tapi kan Tirosi kalau timbang rame-rame ya mengumpulkan data siapa yang memenuhi syarat jadi pahlawan, siapa yang nggak memenuhi syarat jadi pahlawan,
teman-teman dari PWI dan yang lain-lain, mungkin NU yang lain-lain, pondok-pondok, yang memenuhi syarat kumpulin diajukan ke Mensos. Yang nggak memenuhi syarat oleh Mensos tetap diajukan, ya kita gugat di pengadilan. Saya kira langkah hukum itu lebih strategis. Setuju ya. Mudah-mudahan didengar oleh tim lawyer di PWI Pusat. Terakhir Kiai, terkait dengan tadi provokasi yang berbahaya, memecah belah sesama anak-anak bangsa, sesama umat muslim, sesama umat NU bahkan. Mungkin ada pesan atau rekomendasi dari Kiai Marsudi kepada aparat kepolisian agar itu tidak terjadi. Pertama, kepada umat Islam secara umum, khususnya warga NU, jangan terprovokasi, jangan terpancing. Kita tetap tenang, TPQ tetap jalan, MI, diniyah, pesantren tetap jalan, pengajian-pengajian, tahlilan tetap jalan. Jangan sampai situasi atau isu-isu itu mengganggu tugas ini yang sangat mulia ini. Pertama, jangan terprovokasi. Yang kedua, bersiap-siap penting. Yang ketiga, jangan rame-rame. Terus yang keempat, mohon kepada pihak pemerintah, lewat manapun sudah, lewat kedinasan atau departemen yang memang bersinggungan langsung tentang ini, termasuk yang ngurusi purbakala sadarlah bahwa menjaga keaslian situs sejarah itu super penting. Bahwa makam Majapahit itu kayak begini, bahwa candi itu kayak begini, bahwa masjid kuno zaman peralihan transisi dari Hindu ke Islam itu ciri masjid itu seperti ini, ciri makam zaman transisi itu seperti ini. Sungguh itu penting sekali, jangan dirubah, jangan dicor, ditutup dengan yang aneh-aneh. Nanti kalau ini tetap punya bukti kepurbakalaan yang asli, 1000 tahun ke depan, bangsa ini tetap punya bukti itu, maka bangsa manapun, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Yaman, yang akan klaim ini negara nenek moyang kami, ini negara kami, mereka nggak bisa klaim. Kita punya alat bukti yang masih asli. Dan ketika itu dijual, ditukar dengan maisan baru, dengan nisan baru yang tidak asli, lalu nisan yang asli itu disimpan, suatu saat dipasang ke makam palsu, menjadi seolah-olah asli kan? Seolah-olah asli. Maka itu bisa menjadi alat klaim oleh bangsa lain bahwa yang pertama masuk berdakwah di sini itu nenek moyang kami. Negeri ini, tanah air ini kami yang lebih berhak. Nah itu bahaya banget. Sepertinya itu sudah berlangsung ya. Wallahualam, tapi mohon aparat mengerti itu. Panjenengan jangan hanya menikmati gaji atau jabatan. Betul. Kasihanilah kepada anak cucu yang ke depan kehilangan alat klaim itu. Fenomena nisan hilang sudah banyak ditemukan. Fenomena makam palsu sudah banyak ditemukan. Ini kan sama dengan panjenengan tadi. Dan jangan biarkan kami harus berjuang berjibaku sendiri. Ketika terjadi eskalasi lebih besar, lalu kami ditangkap. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Kami nggak melawan kedoliman, kepalsuan nggak mungkin. Tapi ketika kita melakukan itu kadang juga khawatir dipersalahkan. Ya, kita khawatir bukan karena takut, tetapi nasib bangsa ke depan. Nah ya, jadi orang-orang yang kenceng ini dikandangkan, akhirnya pihak lain leluasa sudah. Mohon sekali. Terus sejarah bangsa, segeralah negara ini lewat dinas apa, kementerian apa, resmi membuat pernyataan dengan lembar negara resmi, disimpan di Perpus Nasional atau disimpan di istana lah, bahwa lagu Indonesia Raya pembuatnya ini titik, biar tidak diklaim merah putih lagi. Pembuatnya perancangnya ini titik, klaim manapun yang nggak sama dengan ini, wani-wani klaim ajukan ke pengadilan. Sepakat nih Kiai. Lambang Garuda ini dan segera tanda tangan resmi didok oleh presiden.
Itu penting sekali. Kalau nggak segera dilakukan, ribut di bawah ini. Yang beberapa rakyat khawatir klaim itu hilang diklaim orang lain, bukti itu hilang. Sementara maaf-maaf, yang berkuasa, berwenang untuk ambil keputusan masih diam. Apalagi terus malah akan memberi penghargaan kepada kelompok yang masih dipertanyakan berhak apa enggak mendapat penghargaan itu. Nah, ini yang kami mohon, dan monggo lenggah bersama. Lenggah bersama kita menginventarisir masalah. Oke. Masalah pemalsuan makam. Masalah pemalsuan halal yang terkait dengan sejarah nasional. Oke. Pemalsuan ajaran. Pemalsuan cucu Nabi penting ya? Ya, pemalsuan nasab. Pemalsuan nasab. Karena ada lembaganya masalahnya di sini. Lalu di situ ada intelijen, ada ahli DNA, ada pihak-pihak yang ngumpulin kitab nasab seambrek dari seluruh dunia. Ada yang pinter uji forensik untuk mengetes kertas ini asli apa enggak. Lalu itu resmi DSK oleh negara. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil pun sah, disahkan oleh negara. Punya kekuatan hukum. Satu persatu dok selesai. Masalah kitab nasab ini kitab nasab palsu, dok selesai. Lalu ajaran begini, ini ajaran sesat, dok selesai. Yang aku tangkap kan begitu. Nah ya, yang menentang itu berarti menentang keputusan negara. Tentang hukum. Keputusan hukum. Melawan hukum. Nah begitu. Saya kepingin sekali seperti itu.